Soal nomor 1, Andi yang masanya 75 kg dan Budi yang masanya 50 kg menaiki perahu yang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 30 meter per sekon. Jika massa perahu adalah 225 kg, tentukan kelajuan perahu saat Budi meloncat ke arah depan dengan kelajuan 15 meter per sekon. Dari soal kita dapat menuliskan diketahui, yaitu massa Andi atau kita bisa tulis MA sama dengan 75 kg. Massa Budi 50 kg dan kelajuan perahu atau VP sama dengan 30 meter per sekon, dan VP ini akan sama dengan VA dan VB, yaitu kecepatan Andi dan Budi karena Andi dan Budi naik perahu. Kemudian massa perahunya 225 kg dan VB aksen atau kecepatan Budi setelah melompat adalah 15 meter per sekon ke depan sehingga kita anggap positif, dan ditanyakan adalah kecepatan perahu setelah tumbukan. Kita bisa jawab menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kita tuliskan sebagai MA kali VA ditambah MB kali VB ditambah MP kali VP sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen tambah MP kali VP aksen. 75 dikali 30 ditambah 50 dikali 30 ditambah 225 dikali 30 sama dengan 75 dikali, nah VA aksen itu akan sama dengan VP aksen karena Andi masih naik perahu, sehingga kita bisa tulis VA aksennya sebagai VP aksen. Kemudian ditambah 50 kali 15 ditambah 225 kali VP aksen. Lalu kita hitung sehingga hasilnya menjadi 2250 ditambah 1500 ditambah 6750 sama dengan 50 kali 15 nya 750 ya, ditambah 75 VP dan 225 VP nya kita tulis sebagai 75 tambah 225 VP aksen, sehingga hasilnya 10.500 sama dengan 750 ditambah 300 VP aksen. Lalu 750 nya dipindah ruas sehingga dikurangi ya, hasilnya menjadi 9.750 sama dengan 300 VP aksen. VP aksen sama dengan dibagi berarti menjadi 32,5 meter per sekon. Soal nomor 2, benda dengan massa M mula-mula dalam keadaan diam. Tiba-tiba benda meledak dengan keadaan seperti pada gambar berikut dengan M1 banding M2 adalah 1 banding 2. Maka perbandingan V1 dan V2 adalah V1 dan V2 ini adalah kecepatan setelah tumbukan ya. Diketahui massa mula-mula M dan kecepatan mula-mula 0 karena diam. Ini sebelum tumbukan. Kemudian setelah tumbukan menjadi M1 dan M2, di mana perbandingan M1 dan M2 adalah 1 banding 2. Dan kecepatannya ditulis sebagai V1 dan V2. Ini setelah tumbukan ya. Dan V1 dan V2 ini akan berlawanan arah. Kemudian ditanyakan adalah berapakah perbandingan V1 dan V2. Kita dapat menjawab menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan atau P awal sama dengan P akhir. P awal adalah M tadi, M kali V ditambah setelah tumbukan jadi 2 ya, M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kemudian V1 aksen dan V2 aksennya nanti dilambangkan sebagai V1 dan V2 saja. Kita masukkan angkanya menjadi M kali 0 sama dengan M1 perbandingannya 1. Di sini V1 aksennya kita anggap min V1 ditambah 2 kali V2. Di sini yang V1-nya min karena berlawanan arah dengan V2. 0 sama dengan min V1 tambah 2V2
sehingga V1 sama dengan 2V2, V1 per V2 sama dengan 2 per 1, sehingga V1 banding V2 ditulis sebagai 2 banding 1. Soal nomor 3, bola merah bermasa 1,9 kg mula-mula dalam posisi diam. Bola tersebut kemudian ditembak dengan peluru yang masanya 100 gram, sehingga posisi bola setelah tumbukan naik sejauh 20 cm seperti gambar berikut. Maka kelajuan peluru saat mengenai bola adalah titik-titik meter per sekon. Dari soal diketahui bahwa massa bola atau MB sama dengan 1,9 kg. Dan karena diam maka kecepatannya atau VB kita bisa tulis sebagai 0. Massa peluru diketahui 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. Kemudian setelah tumbukan akan naik setinggi 20 cm atau H sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Dan ditanyakan adalah kelajuan peluru saat mengenai bola yaitu VP. Jadi VP itu sebelum tumbukan ya. Kita dapat jawab menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu P awal sama dengan P akhir. MP kali VP tambah MP kali VP sama dengan MB kali VP aksen tambah MP kali VP aksen. Nah, karena bola dan peluru itu menyatu, maka kecepatan setelah tumbukan akan sama VP aksen dan VP aksen. Maka MB kali VP ditambah MP kali VP sama dengan dapat ditulis sebagai MB ditambah MP dikali V aksen, yaitu kecepatan kedua benda yang menjadi satu. Dijabarkan angkanya 1,9 kali 0 tambah 0,1 kali VP sama dengan 1,9 tambah 0,1 dikali V aksen. Hasilnya menjadi 0 tambah 0,1 VP sama dengan 2 V aksen. Nah, V aksen itu adalah kecepatan ketika bendanya naik setinggi 20 cm, sehingga bisa dihitung dengan V sama dengan akar 2GH, yaitu akar dari 2 kali 10 kali 0,2 atau akar 4, sehingga hasilnya 2 meter per sekon. 0,1 VP sama dengan 2 kali V aksennya kita ganti sebagai 2 meter per sekon, sehingga VP sama dengan 4 per 0,1 atau VP sama dengan 40 meter per sekon. Nomor 4, sebuah balok bermasa 2900 gram semula dalam keadaan diam, kemudian sebuah peluru yang melaju 180 meter per sekon ditembakkan ke arah balok. Jika massa peluru 100 gram dan peluru bersarang di dalam balok, tentukan kelajuan keduanya setelah tumbukan. Dari soal diketahui bahwa massa balok sama dengan 2900 gram atau sama dengan 2,9 kg. Dan kecepatannya sama dengan 0 atau VB-nya 0. Kemudian ada peluru dengan massa 100 gram atau sama dengan 0,1 kg dengan kecepatan 180 meter per sekon atau VP sama dengan 180 m/s. VP aksen akan sama dengan VP aksen atau bisa ditulis sebagai V aksen karena peluru bersarang di dalam balok. Kemudian ditanyakan V aksen sama dengan titik-titik. Kita jawab menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu P awal sama dengan P akhir, yaitu MP kali VP tambah MB kali VB sama dengan MP kali VP aksen tambah MB kali VB aksen. Kemudian VP aksen dan VB aksen bisa diganti ya menjadi MP kali VP tambah MB kali VB sama dengan MP tambah MB dikali V aksen saja karena bendanya menjadi satu.
0,1 kali 180 tambah 2,9 kali 0 sama dengan 0,1 tambah 2,9 kali V aksen. Sehingga menjadi 18 sama dengan 3 kali V aksen sama dengan 6 meter per sekon. Sehingga kelajuan keduanya setelah tumbukan adalah 6 meter per sekon. Soal nomor 5, pada sistem berikut terjadi tumbukan lenting sempurna, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Perhatikan gambar, kita bisa menuliskan diketahui sebagai E sama dengan 1 karena tumbukannya lenting sempurna. Kemudian V1 sama dengan 20 meter per sekon dan M1 1 kg, V2 10 meter per sekon dan M2 sama dengan 1 kg, dan ditanyakan adalah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Kemudian kita jawab. Langkah pertama, kita bisa menggunakan koefisien restitusi yang diketahui nilainya 1. 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 dikurangi V1. Sehingga 1 sama dengan min dalam kurung V2 aksen dikurangi V1 aksen per, masukkan angkanya 10 min 20. Hasilnya min 10 ya, kita kali 1 sehingga min 10 sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen, kita buka kurungnya ini. Kemudian menjadi V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 10. Ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Selanjutnya kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum karena dari persamaan 1 tadi kita belum bisa memperoleh penyelesaian. Kita menggunakan ketentuan yang lain, yaitu kekekalan momentum. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. 1 dikali 20 tambah 1 dikali 10 sama dengan 1 dikali V1 aksen tambah 1 dikali V2 aksen. Sehingga menjadi 30 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, ada dua persamaan. Untuk menyelesaikannya bisa substitusi, bisa eliminasi. Di sini kita akan eliminasi terlebih dahulu. Persamaan yang pertama tadi V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 10, dan persamaan kedua adalah V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 30. Untuk mengeliminasi ini bisa langsung dijumlah ya, sehingga V2 aksennya hilang menjadi 2 V1 aksen sama dengan 20, dan V1 aksennya menghasilkan nilai 10 meter per sekon. Tandanya positif berarti nanti ke kanan. Selanjutnya bisa disubstitusi. Nilai V1 aksen akan kita substitusi ke persamaan kedua. Bebas kalau mau disubstitusi ke persamaan pertama juga boleh. Sehingga hasilnya menjadi 10 tambah V2 aksen sama dengan 30, dan V2 aksennya nilainya ketemu 20 meter per sekon. Karena positif berarti ke kanan. Soal nomor 6, jika koefisien restitusi 0,5, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Nah, perhatikan gambar, kita tuliskan diketahui dulu supaya mudah untuk menyelesaikan soal ini. Diketahui E sama dengan 0,5, V1-nya 20 meter per sekon ke kanan ya, sehingga positif. Massa benda 1M1 1 kg, dan V2 sama dengan min 10 meter per sekon karena ke kiri, dan massa benda 2 sama dengan 1 kg. Tanda plus minus di kecepatan ini jangan sampai lupa ya. Kemudian ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Untuk menjawabnya, kita pertama kali bisa gunakan koefisien restitusi yang diketahui 0,5 ya. Kita masukkan ke dalam rumus E. 0,5 sama dengan min V2 aksennya belum tahu, min V1 aksen per V2 nya min 10 min 20. Nah,
Nah, yang bawah diselesaikan menjadi min 30 ya. Sehingga kita kali dengan 0,5. Hasilnya menjadi V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 15. Selanjutnya, karena persamaan ini belum bisa menemukan penyelesaian, kita gunakan kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Masukkan angkanya yang diketahui, 1 kali 20 tambah 1 kali min 10 sama dengan 1 kali V1 aksen tambah 1 kali V2 aksen. Menjadi 10 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Ini persamaan kedua, lalu diselesaikan. Kita akan menggunakan eliminasi. Eliminasi persamaan satu dan kedua. Bisa langsung dijumlah ya ini. Nanti V2 aksennya hilang. Menjadi 2 V1 aksen sama dengan min 5. Sehingga V1 aksen hasilnya min 2,5 M per S. Tanda negatif menunjukkan bahwa gerakan benda satu setelah tumbukan adalah ke kiri. Selanjutnya, menyelesaikan V2 aksen kita bisa menggunakan substitusi. Kita akan mensubstitusikan V1 aksen ke persamaan kedua. Boleh juga kalau mau disubstitusikan ke persamaan yang pertama ya. Menjadi min 2,5 tambah V2 aksen sama dengan 10, sehingga V2 aksennya hasilnya 12,5 M per S. Tandanya positif, berarti arahnya ke kanan. Nomor 7, jika pada sistem seperti gambar di bawah ini terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Dari gambar, kita bisa menulis diketahui bahwa V1 sama dengan 20 M per S dan M1 sama dengan 1 kg. V2 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 1 kg. Ditanyakan adalah V aksen, yaitu kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Kita bisa menyelesaikan menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen karena bola bergerak bersamaan. 1 kali 20 tambah 1 kali 0 sama dengan 1 tambah 1 kali V aksen. 20 sama dengan 2 kali V aksen. V aksen sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga kedua bola akan bergerak bersama ke arah kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nomor 8, bola jatuh dari ketinggian 1 meter dan memantul setinggi 0,6 meter. Tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Diketahui bahwa H1 itu 1 meter dan memantul setinggi 0,6, berarti H2 sama dengan 0,6 meter. Tentukan tinggi pantulan bola berikutnya, berarti ditanyakan adalah H selanjutnya, yaitu H3. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan E sama dengan akar dari H2 per H1. Dan E juga sama dengan akar dari H3 per H2. Sehingga yang di dalam akar ini pasti nilainya sama. Bisa ditulis H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Masukkan angkanya 0,6 per 1 sama dengan H3 per 0,6. Sehingga dikali silang ya, H3 sama dengan 0,6 kali 0,6, hasilnya 0,36 meter. Selanjutnya, jika ditanyakan H4, kita bisa lanjutkan menjadi E juga akan sama dengan akar H4 per H3, sehingga H3 per H2 juga akan sama dengan H4 per H3. Masukkan saja angkanya, 0,36
0,36 per 0,6 sama dengan H4 per 0,36. 0,36 dan 0,6 dicoret menjadi 0,6, kemudian dikali silang dengan 0,36 menjadi H4 sama dengan 0,216 meter. Nomor 9, bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 2 meter dari lantai. Jika koefisien restitusi 0,4, maka tinggi bola setelah tumpukan pertama adalah diketahui jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Koefisien restitusi berarti E sama dengan 0,4 dan ditanyakan adalah tinggi bola setelah tumpukan pertama yaitu H2. Kita bisa gunakan persamaan E sama dengan akar H2 per H1 atau 0,4 sama dengan akar H2 per 2. Untuk menghilangkan akar berarti kita harus mengkuadratkan. 0,4 kuadrat sama dengan H2 per 2. Sehingga H2 sama dengan 0,4 nya jadi 0,16 ya karena dikuadratkan, dikali 2 hasilnya 0,32 meter. Soal nomor 10, jika gas buang roket keluar dengan massa 75 kg per sekon dan kecepatan semburan gas adalah 250 meter per sekon, hitunglah gaya dorong pada roket. Dari soal diketahui bahwa gas buang roket keluar 75 kg per sekon, berarti delta M per delta T sama dengan 75 kg per sekon dan kecepatan V sama dengan 250 M per S. Hitunglah gaya dorong roket, berarti ditanyakan adalah F. Sehingga bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan F sama dengan delta M per delta T dikali V. Sehingga F sama dengan 75 dikali 250, hasilnya 18.750 Newton.